Halo semua, pernahkah kalian bertanya-tanya, dari apa sebenarnya semua benda di sekitar kita terbentuk? Dari zaman dahulu, para ilmuwan mencoba memahami struktur dasar materi, yang akhirnya membawa kita pada teori atom. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana teori atom berkembang dari masa ke masa dan bagaimana teori ini digunakan dalam teknologi modern. Kita mulai dengan teori atom pertama yang dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803. Menurut Dalton, atom adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Setiap unsur memiliki atom yang identik dalam massa dan sifat, sedangkan unsur berbeda memiliki atom yang berbeda. Dalton juga menyatakan bahwa senyawa terbentuk dari kombinasi atom dalam perbandingan tetap. Teori ini didukung oleh eksperimen kimia dan hukum perbandingan tetap. Tapi, teori ini punya kelemahan. Dalton menganggap atom sebagai bola pejal tanpa bagian yang lebih kecil. Ternyata, anggapan ini keliru. Langkah berikutnya datang dari Joseph John Thomson pada tahun 1897. Dengan eksperimen tabung sinar katoda, ia menemukan partikel bermuatan negatif yang lebih kecil dari atom, yang kita kenal sebagai elektron. Thomson mengusulkan model roti kismis. Ia membayangkan atom sebagai bola bermuatan positif dengan elektron tersebar di dalamnya, seperti kismis dalam roti. Model ini menjelaskan keberadaan elektron, tetapi masih punya kekurangan. Thomson tidak bisa menjelaskan bagaimana muatan positif dan negatif dalam atom tersusun. Contoh teknologi. Penemuan elektron oleh Thomson menjadi dasar bagi teknologi modern, seperti tabung sinar katoda yang digunakan dalam televisi dan monitor komputer zaman dulu. Tahun 1911, Ernest Rutherford menguji model Thomson dengan eksperimen hamburan partikel alfa. Ia menembakkan partikel alfa ke lempeng emas tipis dan menemukan bahwa sebagian besar partikel melewati lempeng tanpa hambatan, tetapi beberapa dipantulkan. Dari hasil ini, Rutherford menyimpulkan bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong. Di tengahnya terdapat inti atom yang kecil dan bermuatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari. Tapi, ada masalah? Menurut teori fisika klasik, elektron yang bergerak melingkar seharusnya kehilangan energi dan jatuh ke inti. Tapi nyatanya, atom tetap stabil. Inilah yang menjadi tantangan bagi teori Rutherford. Contoh teknologi. Model inti atom Rutherford menjadi dasar dalam penelitian reaksi nuklir, yang akhirnya melahirkan energi nuklir yang digunakan dalam pembangkit listrik dan kedokteran nuklir. Tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki kelemahan teori Rutherford. Ia menyatakan bahwa elektron bergerak dalam orbit tertentu di sekitar inti, yang disebut kulit elektron. Elektron tidak memancarkan energi selama berada di orbitnya. Tapi, elektron bisa berpindah orbit dengan menyerap atau memancarkan energi dalam bentuk cahaya. Inilah yang menjelaskan spektrum cahaya atom hidrogen. Meskipun lebih akurat, model ini hanya bisa menjelaskan atom hidrogen. Atom yang lebih kompleks tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan model ini. Contoh teknologi. Teori Bohr membantu dalam pengembangan teknologi laser, yang digunakan dalam pemotongan industri, operasi mata, dan pemindaian barcode. Dari Dalton hingga Bohr, perkembangan teori atom menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan terus berkembang berdasarkan bukti eksperimen. Berkat pemahaman tentang atom, kita bisa menikmati berbagai teknologi canggih yang memudahkan hidup kita, dari komputer, listrik tenaga nuklir, hingga teknologi laser. Menarik, bukan? Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.